Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semuanya, kali ini kita sudah lama tidak bercerita-cerita nih kawan-kawan. Kali ini saya ingin berbagi sedikit sama kawan-kawan untuk para YouTuber yang pemula nih ya. Buat kita-kita yang pemula, untuk mencapai sebuah pencapaian atau untuk mencapai menjadi seorang YouTuber itu kayaknya ada langkah-langkah yang harus kita ikuti kawan-kawan. Kita harus cari tahu bagaimana untuk sampai ke titik tertinggi yang kita inginkan. Jadi persoalannya hari ini, kita sudah siapkah apa belum? Jadi kawan-kawan, ada trik-trik yang dipakai oleh orang-orang tersebut. Kita coba telusuri sampai di mana dan trik-trik apa yang harus kita lakukan. Saya akan coba bagi dengan kawan-kawan beberapa tips agar kita mampu untuk beranjak dari dasar. Karena untuk dari dasar ke tingkat satu lah atau disebut dengan monetisasi, itu tentu kita butuh apa ya kawan-kawan? Butuh trik, butuh langkah-langkah yang harus kita pelajari. Nah kawan-kawan, jika ingin sukses, kawan-kawan harus perbanyak belajarnya. Harus ikuti channel-channel YouTube yang sedang bergerak ataupun yang sudah berhasil. Nah, untuk pertama langkah yang harus kita lakukan, kita meski harus kita ketahui dulu tujuan kita bikin konten atau terlibat di dunia per-YouTubean apa dulu. Nah, itu harus kita kaji kawan-kawan. Kita harus pahami konten YouTube ini akan bisa menjadi sebuah sebuah pekerjaan, dan pekerjaan itu juga mempunyai hasil yang begitu kalau berhasilnya, kalau ditonton orang ya, kita harus memutar otak untuk kita bisa ikut di dunia konten ini, di dunia per-YouTubean ini. Ingat, yang harus kita lakukan pertama yaitu mengenali dulu kita mau ngapain, kita ini mau bikin apa. Jadi kawan-kawan, ingat itu. Dan seperti konten apa, ketika kita telah menentukan, ketika kita telah mendapatkan sebuah vision atau arah dari channel kita ini seperti apa, nah tentu kita fokus lagi bikin kontennya seperti apa. Contohnya kita bikin konten lucu nih ya, konten kita lucu. Tentu di konsep video itu atau sebuah tayangan yang kita tampilkan harus bagaimana bisa melucu. Tentu kita harus mikirkan itu. Nah, untuk melucu itu banyak cara yang bisa kita lakukan, dan aplikasi-aplikasi editan video menyediakan bahan tambahan untuk meningkatkan daya kelucuan, meningkatkan efek kelucuan, atau meningkatkan sebuah bertambah lucu gara-gara ada editan tersebut. Nah, kawan-kawan bisa lihat di beberapa aplikasi. Trik yang kedua, kawan-kawan, ketika kita telah mengenali seperti apa tujuan kita, konten kita, tujuan kita tentu tadi telah kita tetapkan dalam hati, ini sebuah pekerjaan. Tentu tujuan kita adalah sebuah untuk berpenghasilan. Iya, karena kita bekerja di sini. Boleh kita berpikir seperti itu. Karena itu akan meningkatkan daya, akan meningkatkan suatu kemauan kita yang tinggi. Setelah kita menemukan tujuan kita, caranya, ya udah, sekarang kita tinggal sekarang kita tinggal bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu trik pertama, dan ini harus kita lakukan.
tidak boleh tidak. Ingat, ada hal-hal yang tidak boleh tidak. Ada orang-orang, ada YouTuber yang berhasil tidak melakukan itu. Siapa mereka? Paling kelas komunitas selebritis atau orang-orang yang unik dan orang-orang yang punya hoki, ya bisa boleh yang punya hoki. Tetapi bagi kita yang berusaha untuk naik secara alami dan tidak dikenal orang sebelumnya, kita tidak punya skill juga mungkin sebelumnya ya, dan kenapa tidak, kita punya otak, itu yang harus kita fungsikan. Jadi kawan-kawan, kita sebarkan videonya ke teman-teman kita sebarkan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan setelah itu kita kembali kepada prinsipnya marketing, cara berpikirnya marketing. Boleh kita harus berpikir cara marketing, karena ini juga ada, kita jual video loh, tapi jual karya. Dan kita harus punya trik marketing seperti apa. Ilmu marketing yang kita pelajari di luar sana banyak mengajarkan perbanyak relasi. Ingat kan? Perbanyak relasi teman-teman kita, orang-orang yang akan kita hubungi, perbanyak. Setelah kita melakukan banyak relasi, apa yang terjadi? Kita harus meningkatkan komunikasi dengan orang-orang tersebut. Kita nggak boleh diam, mentang-mentang kita udah punya relasi banyak, tapi kita tidak pernah menjemput tapi kita tidak pernah untuk menghubungi mereka agar kita bisa berkomunikasi dengan mereka, agar kita bisa menjual karya kita kepada mereka, menawarkan, hey bro, hey kawan, hey bapak, hey saudaraku. Dan itu tidak sempurna bisa, ingat ya kawan-kawan, tapi itu salah satu usaha dan harus kita lakukan. Ada yang tergiur saudara kita untuk meliriknya, tetapi ada juga tidak disebabkan karena apa? Karena saudara kita telah melihat sehari-hari kita, dia telah tahu seperti apa kita. Dan buat mereka mungkin itu tidak sesuatu yang wah atau sesuatu yang asik dilihat. Jadi kawan-kawan, setelah langkah-langkah tadi kita lewatkan, pertama kita telah mengenali channel kita seperti apa, identitas kita seperti apa, target marketing kita seperti apa, target video kita seperti apa. Kita telah mengetahui itu. Yang kedua, ya kita mesti produksi dan kita mempelajari cara bikin videonya. Kita harus tahu dulu cara bikinnya, bikin banyak loh dalam video itu, tapi secara otodidak kita bisa mempelajarinya. Saya salah satu orang yang mempelajari secara otodidak. Tidak pernah belajar melalui orang lain, hanya saya melihat video-video orang lain tentu ya di channel YouTube, dan saya mencoba untuk melakukan secara melalui petunjuknya, karena di langkah-langkah itu ada petunjuk-petunjuk yang harus kita ikuti. Jadi kawan-kawan, setelah kita produksi videonya, kembali kita ke marketing, pemasaran, perbanyak relasi. Ketika kita telah memperbanyak relasi, kita jalin komunikasi, kita tawarkan kepada mereka apa yang kita punya. So, kalau mereka tidak membeli atau melihat atau menikmati, biarkan saja. Tidak ada persoalan. Nanti suatu saat pasti akan ada ketertarikan mereka untuk melihat kita. Karena kita akan melewati proses yang namanya pembelajaran. Ingat kawan-kawan, kita akan melewati proses yang namanya pembelajaran. Kita belajar di saat-saat sulit itu. Itu waktu kita belajar. Kita mempunyai pengalaman yang tidak mereka punyai. Ingat itu kawan-kawan. Nah, setelah kita menghubungi orang-orang terdekat kita, tentu kita punya cara lagi. Karena persaingan ini sangat banyak kawan-kawan. Orang-orang banyak yang ingin sukses di channel YouTube ini. Ingat, orang-orang banyak yang ingin sukses.
sekarang sedang gencar, sekarang sedang rame, ingin mendapatkan viewer terbanyak. Nah, ada juga di luar sana kawan-kawan yang menjual beberapa viewer, yang menjual subscriber. Kita tidak mengatakan itu berhasil atau tidak. Kita tidak tahu, entah itu berhasil atau tidak. Tapi yang pasti, saya tidak menyarankan, juga tidak melarang. Kawan-kawan mau mengikuti itu terserah. Tapi trik melalui saya ya seperti ini. Dan ada lagi trik yang harus kawan-kawan ketahui, saudaraku. Saya akan bagi ceritanya, saya akan kasih informasinya di video selanjutnya kawan-kawan. Saya akan bukakan semuanya. Bagaimana hanya 3 bulan subscriber saya menaik dari 100 subscriber mencapai hari ini hampir sedikit lagi 1000. Tidak butuh waktu terlalu lama. Sebelumnya ketika saya tidak menemukan trik itu, untuk naik 1 ke 2 aja itu susahnya minta ampun. Tapi setelah saya pakai trik ini, alhamdulillah hari ini subscriber saya, pengikut saya mulai meningkat. Tiap hari selalu ada. Oke kawan-kawan, saksikan di video selanjutnya. Kita akan bagi, kita akan buka sama kawan-kawan semuanya. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi dari saya, agar kawan-kawan mendapatkan beberapa informasi dari saya. Saya tidak hanya berbagi cerita, tapi saya akan bagi cerita orang lain di channel YouTube saya. Oke kawan-kawan, jangan lupa di subscribe, like, serta komen, dan jangan lupa di-share, dibagikan ke semua kawan-kawan kita. Oke, sampai jumpa dengan saya lagi. Bye-bye, bule bayang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.